Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Anggita Nurlaini. Sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, sejumlah sekolah di Indonesia mulai menerapkan peraturan baru dengan memajukan jam masuk sekolah menjadi pukul 6 pagi. Aturan ini diberlakukan berbagai upaya meningkatkan kedisiplinan siswa. Mulai Senin, 13 Juli 2025, Sekolah SMK Negeri 1 Lemahsugi mulai mengaktifkan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, terkait masuk sekolah pukul 6.30 pagi. Kebijakan ini berlaku bagi pelajar SD hingga SMK, baik sekolah negeri maupun swasta. Kembali berlakunya kebijakan masuk sekolah pukul 6.30 pagi, ini sebagai upaya untuk mendisiplinkan pelajar agar bisa tidur lebih cepat. Menurut Ibu, bagaimana dampak bagi para siswa kalau masuk jam 6.30? Kalau menurut saya, dampaknya lebih kepada hal-hal yang banyaknya positif ya tentunya. Contohnya karena kita masuk 6.30, jadi siswa itu diharuskan untuk bangun lebih pagi terutama pastinya. Bangun lebih pagi, otomatis mereka akan menunaikan ibadah sholat subuh dulu kalau pagi-pagi. Kemudian mereka siap-siap untuk berangkat ke sekolah, jadi ke sekolah itu lebih pagi. Kemudian apalagi ya? Lebih ke kedisiplinan juga. Kalau mereka sudah bisa menerapkan datang ke sekolah 6.30, berarti mereka dikatakan sudah bisa disiplin. Disiplin dari dia mulai bangun tidur atau bahkan disiplin dari mulai dia tidur terlebih dahulu. Karena kalau misalkan dia bangunnya lebih pagi, otomatis dia memerlukan tidur yang lebih sore gitu ya, nggak terlalu malam. Otomatis kegiatan malam hari yang biasanya suka gadang itu akan dihapuskan karena tuntutan untuk masuk lebih pagi. Itu aja paling. Berarti menurut Ibu itu tuh bisa jadi dampak banyaknya dampak positif ya. Soalnya mereka tuh bisa lebih disiplin dan Iya, jam betul. tidurnya juga bisa lebih diatur. Iya, betul sekali. Jadi jam tidur lebih teratur, bangunnya lebih pagi, menunaikan ibadah juga. Dan itu akan berdampak nanti untuk kedepannya, karena kan menjadi sebuah hal untuk kebiasaan ya. Tuntutan di sekolah akan mengharuskan kita sebagai siswa terutama untuk membiasakan diri ketika nanti masuk ke dunia kerja. Dunia kerja kan tuntutannya lebih besar dibandingkan sekolah. Mungkin kalau di sekolah ada punishment doang, di awal diperingatin gitu ya, nggak terlalu ini. Tapi kalau sudah masuk ke dunia pekerjaan, itu akan sangat berpengaruh besar, terutama untuk pekerjaannya. Bisa jadi ketika dia sering kali kesiangan, langsung dikeluarkan dari pekerjaannya, atau turun jabatannya, dan lain sebagainya. Jadi, masuk 6.30 itu sangat-sangat banyak dampak positifnya yang akan dirasakan oleh siswa itu sendiri. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang saya sedang di SMKN 1 Lemahsugi. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang masuknya sekolah jam 6.30. Mungkin nanti akan banyak ada keluhan atau mereka yang telah merasakan dampak positifnya. Nah, sekarang di sini saya sedang bersama salah satu siswa. Bagaimana sih kamu memanage waktunya agar bisa tetap masuk jam 6.30 tanpa terlambat? Kalau kata saya, kita tuh harus bisa menerapkan waktu itu, misalnya membuat jadwal kerja, terus bangun dari pagi, dan kita juga harus bisa mempersiapkan peralatan sekolah itu kalau bisa di malam hari. Kita juga harus menerapkan alarm karena itu sebagai pengingat kita. Berarti solusi yang tepat itu adalah membuat jadwal. Dia dari salah satu siswi SMKN 1 Lemahsugi, jawabannya tentang pertanyaan itu bagaimana cara menjadi waktunya. Kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya ke salah satu siswi SMKN 1 Lemahsugi. Oke, selanjutnya kita akan menanyakan pendapat dari beberapa siswi yang ada di SMKN 1 Lemahsugi ini tentang masuknya jam 6.30 ke sekolah. Di situ ada 2 orang siswi yang sedang mengobrol, jadi kita tanyakan ke situ aja. Halo Kak. Halo, Boleh tahu siapa namanya? saya Pipit dari kelas 11 akuntansi B. Saya Risa dari kelas 11 akuntansi B. Oke, menurut kakak-kakak, bagaimana sih pendapat kalian tentang masuknya sekolah jam 6.30 itu?
Menurut saya, dengan adanya kebijakan ini, kita bisa membentuk karakter yang lebih disiplin lagi. Dan jika kita berangkatnya pagi-pagi, kita bisa lebih fokus dan fresh saat pembelajaran berlangsung. Kalau saya mah ya bisa mengurangi kemacetan di lalu lintas karena saya berangkatnya pagi-pagi. Udah sih Kak, itu aja. Oh, berarti lebih banyak ke dampak positifnya ya daripada dampak negatif. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Itu dia jawaban dari dua siswi SMKN 1 Masugi yang telah merasakan bagaimana berangkat ke sekolah jam 6.30. Tapi ternyata lebih banyak ke dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Baik pemirsa, itu dia beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh siswi SMKN 1 Lemasugi dan guru SMKN 1 Lemasugi. Terima kasih, kembali ke studio. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili semua, saya, Anggita Nurul Aini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.